Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa mobilitas sosial memiliki 3 bentuk pergerakan, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Pergerakan mobilitas sosial tersebut dapat menimbulkan dampak bagi individu yang mengalaminya. Apa saja dampak mobilitas sosial tersebut? Mari kita simak pembahasannya. Kita pasti pernah mendengar pepatah, hidup itu ibarat roda yang berputar. Pepatah tersebut mengingatkan bahwa kehidupan kita penuh dengan kemungkinan untuk berada di status sosial yang tertinggi, namun juga dapat terpuruk ke status sosial yang terendah. Mobilitas sosial yang dapat berubah tersebut akan memberikan dampak bagi seseorang yang mengalaminya. Ada 2 dampak yang dapat disebabkan oleh mobilitas sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dapat memotivasi seseorang untuk berprestasi di segala bidang. Selain kemampuan dan keterampilan, seseorang juga harus memiliki kemauan untuk berkompetisi. Ibarat sebuah piramida, semakin tinggi suatu kedudukan, maka jumlah kesempatan yang tersedia akan semakin sedikit. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mampu dan mau berkompetisi saja yang akan mendapatkan kedudukan. Tanpa kemauan berkompetisi, seseorang akan sulit untuk mengembangkan diri. Contohnya pada sebuah perusahaan, semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi sebagai manajer keuangan. Akan tetapi, posisi tersebut hanya dapat diraih oleh 1 orang saja, sehingga hanya karyawan yang memiliki kemampuan dan prestasi paling baik saja yang bisa mendudukinya. Oleh karena itu, para karyawan harus berkompetisi untuk membuktikan dirinya yang terbaik dan pantas mendapatkan posisi tersebut. Kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Keinginan seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dapat mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial tinggi umumnya akan dihormati dan dijadikan panutan oleh orang lain. Oleh karena itu, individu-individu yang mengalami peningkatan mobilitas sosial akan secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Contohnya, pada masyarakat desa, penduduk yang berhasil mengalami peningkatan status sosial akan memengaruhi teman-temannya atau masyarakat desa lainnya. Hal ini secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah akan berubah menjadi berpendidikan tinggi, sehingga berpengaruh terhadap mata pencaharian dan gaya hidup mereka. Ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial akan meningkatkan integrasi sosial karena saat melakukan mobilitas sosial, seseorang akan memasuki kelompok sosial yang baru. Agar dapat diterima, orang tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di kelompok tersebut. Proses adaptasi ini kemudian akan mendapatkan respon berupa penerimaan atau penolakan. Apabila respon dari perubahan sosial tersebut berupa penerimaan, maka terjadilah integrasi sosial. Contohnya, seorang pemuda dari desa datang ke Jakarta untuk bekerja. Kehidupan di desa dengan kehidupan di kota besar seperti Jakarta tentu berbeda. Misalnya, kehidupan di Jakarta lebih individualistis dibandingkan kehidupan di desa yang masih kuat dengan nilai gotong royong. Apabila pemuda tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jakarta dan diterima oleh lingkungannya yang baru, maka proses integrasi sosialnya telah berhasil. Dalam kehidupan bermasyarakat, mobilitas sosial tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya, struktur sosial masyarakat menyebabkan mobilitas sosial seseorang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, orang tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Apabila orang tersebut tidak mampu menerima konsekuensinya, maka akan berdampak negatif pada dirinya. Dampak negatif dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut ini. Pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu proses yang harus diperjuangkan dan diupayakan oleh seseorang atau kelompok
agar dapat mengalami social climbing. Oleh karena itu, terkadang terjadi persaingan yang kerap menimbulkan konflik, baik antar individu, antar kelas, antar kelompok, maupun antar generasi. Persaingan dapat terjadi akibat adanya pihak yang tidak dapat menerima penurunan status sosialnya atau tidak dapat menerima peningkatan status sosial pihak lain. Selain itu, konflik juga dapat terjadi akibat adanya penolakan atau karena mobilitas sosial yang dialami seseorang menyinggung pihak lain. Oleh karena itu, konflik akibat persaingan harus disikapi secara bijaksana. Apabila masyarakat mampu memiliki sikap yang bijak, maka persaingan mobilitas sosial dapat dilakukan secara sehat dan tidak menimbulkan konflik. Contohnya pada pemilihan kepala daerah. Kadang, terjadi konflik yang disebabkan oleh penolakan yang dilakukan oleh kelompok dari pihak calon kepala daerah yang kalah. Akibat tidak menerima kekalahan, kelompok tersebut dapat menyebabkan terjadi kekacauan atau pertikaian hukum. Kedua, gangguan psikologis. Dalam setiap struktur organisasi, baik organisasi sosial, ekonomi, atau politik, suatu jabatan atau kedudukan memiliki jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki jabatan atau status sosial tinggi juga harus bersedia mengalami penurunan mobilitas sosial dengan melepaskan atau kehilangan kedudukannya tersebut. Namun bagi sebagian orang, melepaskan atau kehilangan kedudukan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara sukarela atau dengan lapang dada. Ketika jabatannya akan selesai atau kedudukannya sedang terancam, banyak orang yang memiliki perasaan gelisah, cemas, tegang, dan gangguan psikologis lainnya. Contohnya, seseorang yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja atau pensiun dapat mengalami gangguan psikologis seperti stres, depresi, dan sebagainya. Gangguan ini akan dapat membahayakan diri sendiri apabila terjadi secara berkepanjangan, karena akan menyebabkan berbagai penyakit psikis maupun fisik seperti darah tinggi, asam lambung, dan insomnia. Nah, demikianlah pembahasan mengenai dampak-dampak mobilitas sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, mobilitas sosial dapat mengakibatkan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak-dampak ini bergantung pada cara seseorang dalam menyikapi perubahan yang terjadi akibat mobilitas sosial. Kita layak belajar dari contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, agar kita selalu mempersiapkan diri, agar dapat menghadapi semua perubahan secara bijak dan sehat.